Salam sehat selalu nih. Iya, ini kita sebenarnya masih menunggu beberapa penggiat KBA, ya, para kader KBA yang masih ikut bergabung. Namun beberapa konfirmasi Mas Bim bahwa kondisi KBA kita ada beberapa yang mengalami dan terkena banjir. Jadi sepertinya belum bisa ikut bergabung. Nah, ini sudah mendekati pukul 10. Bersama kita juga sudah hadir Ibu Lala, penggiat dari KBA Pekayon. Nah, selamat pagi Bu Lala. Pagi Pak Budi. Iya, salam sehat ya Bu. Ya. Pekayon gimana Bu? Masih aman. Hujan kah? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah hadir juga bersama kita ini ada Kak Ita. Selamat pagi Kak Ita. Pak Budi, ini materinya aku belum tahu nih ininya apa, mau di-share-nya Pak Budi aja, yang dari Pak Budi aja ya. Oh iya, boleh nanti. Nanti kalau aku berhasil nanti dari aku sendiri nih Pak Mondo lagi usahakan nih. Oh iya, baik Bu, baik, ya. Baik. Iya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat datang, selamat bergabung di Galeri Proklim ya. Ngobrol singkat, ngobrol santai bareng para penggiat lingkungan di Kampung Berseri Astra. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan, kita masih bisa diberikan nikmat sehat, ya, nikmat bisa bersilaturahim sehingga kita bisa sama-sama mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Galeri Proklim bulan ini adalah bulan pertama, ya, masih di dalam rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional. Kita mengangkat tema pengelolaan sampah terpadu sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Bapak Ibu hadirin, marilah kita memulai kegiatan kita hari ini dengan membaca doa. Ya, kita juga berdoa untuk para saudara-saudara kita di luar sana yang hari ini mengalami musibah, baik itu banjir maupun musibah lainnya. Untuk itu berdoa kami persilakan. Ya, ini share-nya di mana nih? Ini materinya. Udah. Ini bukan. Bukan ini. Ini punya siapa? Punya Pak Budi. Jadi harus ngakuin dulu. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kegiatan Galeri Proklim ini adalah persembahan dari para pegiat lingkungan Kampung Berseri Astra di dalam rangka mendukung dan memastikan bahwa KBA di tempatnya berada itu untuk bisa menjadi bersih seperti harapan dari kita bersama. Untuk itu, sebagai bagian dari Kampung Berseri Astra sudah hadir bersama kita juga Mas Bima. Selamat pagi Mas Bim. Pagi Mas Budi, Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat selalu. Nah, ini di hari ini sudah berkumpul bersama kita nih Mas Bim, para penggiat baik itu dari Kampung Berseri Astra. Kalau kami lihat ini ada banyak sekali mulai dari Balaraja. Kemudian ini ada teman-teman komunitas juga dari Malang, ya. Kemudian juga ada dari KBA Depok juga sudah hadir bersama kita. Untuk itu, Mas Bim mohon kesediaannya untuk bisa memberikan sepatah dua kata untuk kegiatan kita pada hari ini. Kami persilakan kepada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu penggiat Kampung Berseri Astra, Bapak Ibu penggiat lingkungan, penggiat peduli sampah dan penggiat Proklim dari seluruh Indonesia. Gitu. Ya. Jadi ini di luar ekspektasi. Terima kasih banyak juga untuk mitra kita gitu ya, Semut Merah yang selalu mendampingi program Kampung Berseri Astra sejak tahun 2015 ya 2014 ya sampai sekarang. Alhamdulillah kita masih terus bersinergi gitu ya untuk mewujudkan Kampung Berseri Astra yang lebih hijau dan berbudaya lingkungan hidup gitu. Nah, sebelumnya
Kami ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dari penggiat serta penggerak dari seluruh Indonesia yang sudah meluangkan waktu di hari Sabtu weekend gitu ya, biasanya waktu berkumpul dengan keluarga, meluangkan waktu 1 jam sampai 2 jam ke depan untuk bisa mendengarkan sharing nih dari narasumber-narasumber, ada Bu Lala, lalu ada narasumber-narasumber lain yang memang akan berbagi inspirasi terkait dengan lingkungan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional. Insya Allah untuk kegiatan ini merupakan kegiatan pertama ya di tahun 2021 ini, dan nantinya akan berlanjut kegiatan-kegiatan webinar seri seperti ini, tentunya akan melibatkan para penggerak yang lebih banyak. Insya Allah nanti di bulan Maret ya, Mas Budi dan Kak Ita, yang nanti kita juga akan melibatkan teman-teman para penggerak lingkungan dari seluruh Indonesia bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga. Kami dari Astra sangat mengapresiasi Bapak Ibu para penggerak Kampung Berseri Astra dari seluruh Indonesia yang sudah bersama-sama bergerak bersama Astra untuk melakukan pengelolaan lingkungan di sekitarnya, khususnya di lingkungan kampungnya dengan lebih baik. Tentunya ini tidak ada hasil yang membanggakan seperti ini tanpa ada jeripaya dan rasa kerelawanan dari Bapak Ibu sekalian para penggerak yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk membuat kampungnya lebih baik lagi. Terima kasih. Semoga webinar pagi ini bisa menambah inspirasi, bisa menambah hasanah baru, informasi baru. Keluar mukanya. Kok baru berempat ya? Memberikan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Bima yang sudah memberikan kata sambutan. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan hari ini sebagai bentuk kerelawanan kita, sebagai wujud peduli kita terhadap lingkungan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan, mohon izin kepada kita semua yang hadir pada kegiatan hari ini untuk tetap tidak mengaktifkan mic-nya selama kegiatan berlangsung demi kenyamanan kita bersama. Ya. Sekali lagi perhatian kepada Bapak Ibu hadirin ya untuk tetap tidak mengaktifkan mic selama kegiatan kita berlangsung demi kenyamanan dan ketertiban kita bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan langsung saja kepada pemateri yang pertama ya. Ini adalah terus terang ini adalah orang tua saya ya. Nah, ini adalah orang tua kita, ini adalah guru kita bersama. Beliau adalah penggiat lingkungan, beliau adalah penggerak lingkungan, beliau adalah penggerak proklim ya di KBA Pekayon. Bapak Ibu, tahun lalu beliau juga sudah sering mengisi dan bersama dengan kita ya dengan tema yang berbeda, namun hari ini beliau akan bercerita tentang upaya mitigasi yang beliau laksanakan bersama dengan penggiat lainnya di KBA Pekayon. Ya. Untuk itu akan kita panggil saja Bu Lala Gonjali. Selamat pagi Bu Lala. Pagi Mas. Salam sehat ya Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Ya. Ini materi udah muncul. Iya. Ini materi udah muncul ya? Iya, oke. Ibu sudah saya buka screen-nya. Punya aku ya, udah aku share ini udah. Oh, punya Ibu bisa. Oke, ya. Silakan dari Ibu saja ya. Ini ya. saya tutup. Ini nanti ininya terus banyak mungkin. Oh, gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan paparan dari Bu Lala. Untuk yang ingin bertanya atau terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan materi beliau, silakan dituliskan saja di form chat ya, Bapak Ibu, ya, atau di grup pertanyaannya. Untuk itu kepada Ibu Lala, waktunya kami persilakan. Ya. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bapak, Ibu semua ya. Alhamdulillah ya. Kita masih sempat bertemu di sini walaupun dalam suasana yang mungkin ada beberapa tempat tidak kurang mendukung.
tapi kita harus terus maju ya ke depan ya. Ini saya diberi tugas oleh Pak Budi nih ya untuk cerita mengenai yang telah kami kerjakan selama ini dan juga harapan-harapan ke depannya ya. Jadi saya ingin sharing mengenai masalah aksi mitigasi Lanjut ini gimana? Ya. Lanjut ya Pak. Lanjut Pak, lanjut Bu. Ya. Silakan. Ya, ini cuma saya ingin membuat satu garis merah aja bahwa masalah sampah organik di Indonesia ya. Ini kan sudah hampir 70 juta ton ya per tahun katanya. Kemudian dari jumlah itu tuh 60%-nya itu adalah sampah organik gitu. Hampir 60%-nya sampah organik ya, luar biasa ya. Jadi hampir 3/4-nya. Ini sehubungan dengan HPSN, kita ingin melihat ke belakang bahwa tahun 2005 itu terjadi ledakan TPA di Bandung ya yang menewaskan 157 para pemulung karena adanya akumulasi gas metan ya. Nah, ini saya pernah dapat ilmu ini dari pembicara-pembicara yang lalu gitu dulu bahwa ternyata bilangnya begini, kalau bahan organik itu difermentasi secara aerob itu yang dihasilkan cuma CO2. Tapi kalau bahan organik itu difermentasi secara anaerob ya tanpa oksigen jadi menumpuk-numpuk begitu kayak tadi gunung-gunung begitu itu akan mengeluarkan CH4 itu yang lebih berbahaya daripada CO2. Jadi kita ingin fokusnya bahwa kontribusi pengolahan sampah terhadap gas rumah kaca itu adalah masalah gas metan ya. Jadi ini banyak di mana-mana di TPA gitu. Ya, di TPA, di TPS ini banyak CH4-nya dan juga pembakaran organik. Jadi katanya sih kata para ahli ini 20-30 kali lipat bahayanya daripada CO2 ya. 1 kg sampah dapat memproduksi 0,3 meter kubik gas metan ya. Dan ini berkontribusi terhadap pemanasan global itu sebesar 15%. Jadi inilah kontribusi sampah kita terhadap pemanasan global. Ya, ini ada CO2, CH4 ya yang selama ini kita kalau pembuangan sampah itu yang tidak benar itu menghasilkan CH4 ini ya, menyebab gas rumah kaca. Jadi ini seperti biasa ini udah dikenal bahwa ini kita bertanggung jawab ini dengan bertambah tebalnya gas rumah kaca ya karena perilaku kita sendiri sehingga panas di bumi itu bertambah panas ya dengan bertambah tebalnya gas rumah kaca. Salah satunya adalah CH4 tadi. Jadi pemerintah mempunyai program Proklim ini udah berapa tahun ya Pak Budi ya? Proklim ini ya. Udah hampir 10 tahun ada belum? 9 tahun Bu, 2012. 9 tahun ya. Ya, sudah beberapa kota sudah mengikuti program ini dan diharapkan tahun 2030 itu sudah ada 1.000 kota desa yang mengikuti program Kampung Iklim ini. Jadi untuk review aja bahwa program iklim ini adalah program yang memberikan apresiasi ya dari pemerintah terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi yang terpadu ya, sehingga dapat mendukung target penurunan gas emisi rumah kaca secara nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap pemanasan global. Jadi ada dua kegiatan yaitu adaptasi pengendalian kekeringan banjir. Nah ini kita rasakan ya, kita tambah banyak banjir, tambah banyak kekeringan gitu kan. 5 tahun yang lalu kita masih seperti wacana gitu ya masalah pemanasan global, tapi ternyata datangnya lebih cepat ya. Dan juga peningkatan ketahanan pangan. Bagaimana kita beradaptasi untuk mempertahankan pangan kita supaya tetap kita bisa hidup. Ya, kemudian pengendalian penyakit terhadap iklim, terkait iklim seperti diare, ada DBD gitu. Itu sekarang sudah nggak ada musimnya tuh DBD itu ya. Musim hujan, musim panas tetap aja ada gitu ya. Dan juga mungkin juga ada dugaan juga bahwa virus COVID-19 itu juga terkait dengan masalah perubahan iklim gitu. Mereka bermutasi kemudian karena ada perubahan iklim. Bayangkan kita aja manusia ya yang sebesar ini perubahan iklim 2-3 derajat aja kan kita sudah merasakan, apalagi si virus-virus itu gitu. Jadi mereka akan bermutasi dengan lebih cepat dan juga akhirnya menyerang kita ya.
Kemudian yang program mitigasi ini memang tujuannya adalah bagaimana kita membuat suatu kegiatan yang untuk upaya menurunkan angka emisi gas rumah kaca. Jadi bagaimana supaya kita tidak terlalu cepat gitu perubahan peningkatan suhunya ya. Kita ingin menekan di bawah 2 derajat, itu adalah komitmen dari dunia. Kemudian, nah ini aksi-aksinya mitigasi ini berdasarkan dari KLH ini adalah yang pertama adalah pengolahan sampah, limbah padat dan cair. Kemudian menggunakan energi baru dan terbarukan dan penghematan energi ya, sekarang sudah mulai menggunakan solar cell lah, tenaga air gitu ya, dan lain-lain. Kemudian melakukan budaya pertanian. Budaya pertanian ini juga harus yang benar, tidak menggunakan kimia, kemudian tidak membakar bahan organik seperti itu ya. Kemudian meningkatkan tutupan vegetasi. Ini fungsinya untuk supaya O2 kita ini lebih banyak sehingga mengcounter CO2 yang menjadi gas rumah kaca. Nah ini sekarang pertanyaannya nih kan gini, 60% dari 70 juta ton per tahun itu adalah bahan organik. Nah sekarang itu berapa banyak tuh ya? Hampir 40 tonan ya, berapa ya? Jadi sekarang pertanyaan kita sudah berapa banyak sampah organik yang sudah dikelola oleh kita gitu loh, sehingga tidak terjadi ada tragedi yang menumpuk sampah seperti ini ya. Berapa persen gitu? Mungkin juga tidak secepat yang mengelola sampah anorganik, karena sampah organik itu kan perlu dikelola, ada proses, ada ahlinya, ada ilmunya gitu loh. Dan juga tidak semua masyarakat mau menerima ketempatan jadi tempat kompos, betul nggak Pak Budi ya? Di Pasos nggak ada yang mau ketempatan untuk dibuat pengolahan sampah organik. Jadi dilema di rumah tangga juga begitu. Jadi di sini aja juga tidak mudah untuk supaya setiap warga membuat kompos di skala rumah tangga. Jadi ini PR kita ya. Nah ini yang kita lakukan di sini adalah pemilihan sampah itu udah terbiasa organik dan anorganik ya, organik ini skala rumah tangga. Jadi ini seperti bikin sistem takakura, sistem yang sederhana. Sebenarnya bikin kompos tuh banyak cara gitu loh, ya. Fermentasi obat fermentasi juga banyak alternatifnya. Jadi sehingga sebetulnya pasti jadinya kalau kita membuat kompos itu. Kemudian ini skala cluster. Jadi ini juga warga juga belum semuanya mau ketempatan tong-tong seperti ini kan ya Pak Budi ya. Ini di rumah saya ini ada tong ini kembangan juga organik dari tetangga gitu, ngirim ke sini. Akhirnya kita dibuat dan juga jadi akhir dan jadinya. Ini juga bikin pupuk organik cair, mungkin juga semuanya sudah pernah bikin ini ya Pak, Bapak semua, Ibu-ibu ya. Ini juga skala kawasan ini, jadi kita menjemput sampah-sampah organik dibawa ke sini, kemudian kita proses sama-sama. Keuntungannya ini kualitasnya akan sama gitu ya, jadi bisa di treatment sesuai dengan standar ya. Ini kemudian jadi efek domino composting itu ya. Awalnya memang harus pemilihan sampah jelas, kemudian sampah organik itu menjadi kompos, komposnya menyuburkan tanah, kemudian ada pertanian organik, ada penghijauan di mana-mana sehingga bumi ini bertambah banyak tutupan vegetasinya dan yang bermanfaat. Nah sekarang saya ingin sharing ini masalah ekoenzim ya. Ini ilmu bukan ilmu tuh, ini sudah lama sih ini negara-negara lain memproduksi ekoenzim ya. Kita baru sadar dan menyadari bahwa ini adalah suatu kebutuhan kita semua, bahwa ekoenzim ini adalah manfaatnya banyak sekali. Saya dapat ilmu ini dari Ibu, kalau Bapak lihat di YouTube di mana-mana tuh di Google itu ekoenzim itu sudah banyak sekali yang membuat, banyak komunitas, banyak yang membuat bank juga di internet mereka gitu. Jadi kami mengarah ke sini ya. Jadi membuat enzim itu protein spesifik yang oleh mikroba katanya berperan sebagai katalisator di segala tahapan metabolisme makhluk hidup. Jadi katalisator itu jadi mempercepat, mempermudah, memperingan proses. Ini sumbernya dari teman saya ini Susan Suryanto, dokter ya di Bandung dan tim ekosistem enzim Bandung ya.
Jadi kandungan enzim itu mengandung ada CO2, itu juga hanya 2 minggu itu karena proses di awal, kemudian ada alkohol, ada asam-asam, ada senyawa fitokimia, ada enzim, ada mikroba. Jadi ada energi juga yang meningkatkan kualitas si enzimnya. Nah, ini prosesnya pembuatan itu ada satu bagian itu molase atau gula merah ya, kemudian tiga bagian itu adalah bahan organik. Bahan organik yang segar ini tidak boleh yang sudah busuk, tidak boleh yang sudah diolah, tidak boleh yang sudah direbus gitu. Jadi maksimal itu adalah boleh 100% bahan organik buah-buahan dan minimal maksimal juga sayur-sayuran itu 20% saja. Kemudian 10 bagian itu ada air ya, difermentasi secara anaerob tertutup tanpa udara selama 90 hari menghasilkan enzim. Jadi prosesnya sebetulnya sederhana. Ada wadah-wadah apa saja yang jelas harusnya yang kedap, tutupnya yang rapat, kemudian tidak terkena matahari ya. Ini ada molasenya, ada perbandingannya, ada sayur-sayurannya juga buah-buahannya juga minimal 5 macam ya. Ini ada 7 macam nih kebetulan. Jadi tambah banyak macam-macam buah-buahan itu tambah banyak enzim yang terbentuk. Ini sudah gencar sosialisasi di lokasi kami Pak Budi nih di KBK Pakayon nih. Di RW 11 ini udah berapa kali nih di RT 3, RT 2, RT 4 ya sudah mulai tinggal RT 1 nih. Besok katanya ada sosialisasi. Jadi kita membuat bersama-sama ya di RW 8, di RW 10 ya. Ini sudah banyak yang membuat ini. Nah, ini menarik nih. Kalau kita membuat yang kecil-kecil mungkin bisa sendiri gitu dari hasil sampah buah-buahan yang kita produksi. Tapi kalau kita ingin membuat sesuatu yang besar, ini yang kapasitas 50 liter ya. Jadi kita butuh 10,5 kilogram bahan organik. Jadi, nah ini kita sharing nih Pak Budi nih, kita sharing dengan tetangga. Jadi Pak Ibu RT di sini Bu Rina sama Bu Wibi ini PIC-nya dari ekoenzim di lingkungan kami ini woro-woro gitu ke warga. Ayo Ibu Bapak, Ibu-ibu mana yang mau sedekahkan sampahnya, tolong dikirim ya. Kita butuh segini gitu. Jadi setiap hari diupdate. Sehingga dalam waktu 3 atau sampai maksimum itu 7 hari sudah terpenuhi ya sampah organiknya ini sehingga bisa diproses. Ditutup rapat dan juga berproses. Nih Bu Wibi nih, ini hadir Bu Wibi di sini ya Bu Wibi ya, makasih ya, udah jadi PIC dari ekosistem di KBA Pakayon. Ini secara kolektif jadinya hasilnya juga, jadi kita bagi-bagi Pak, bukan untuk sendiri tapi dibagi-bagi dan emang ekoenzim itu rules-nya oleh para pendahulunya itu tidak dijual belikan. Jadi ini sifatnya sangat sosial dan juga sangat berguna untuk lingkungan. Jadi selama ini oleh Pak Ibu Wibi ya, Bu Wibi terima kasih nih sudah menulis data-data warga yang sudah memproduksi. Ini ada saya hitung tuh ada 42 kakak nih Bu Wibi ini. Ada 70 wadah yang sudah dibuat bervariasi dari mulai dari 1 liter sampai 50 liter gitu loh. Yang kecil sampai yang besar. Jadi biasanya pembuat itu kecil-kecil dulu, nanti yang udah bisa udah yakin, udah tahu paham bagaimana membuatnya baru dibuat yang dengan wadah yang besar. Dan bahan organik ini pakai udah 130 kg nih dalam waktu 1 bulan ini, 1 bulan 2 bulan inilah gitu ya. Dan hasil ekoenzim yang akan diproduksi nantinya 40 liter. Jadi nanti dalam beberapa tahap nih, dari bulan ini ada panen, depan ada panen, seterusnya. Jadi kita simulasi. Ini panen perdana ini tanggal 5 Februari kemarin nih, saya nih. Ini harus diukur pH-nya. pH-nya itu di bawah 4, harus seperti itu. Kemudian aromanya wangi, ya segar gitu. Kemudian tidak ada jamur-jamur yang berbahaya seperti jamur yang ada yang hitam, ada yang hijau itu berbahaya. Tapi kalau yang jamurnya putih, yang krem gitu itu malah bagus ya. Jadi ini sudah jadi, sudah disaring, sudah dibuat di botol-botol dan juga nanti kita akan sharing dengan teman-teman yang membutuhkan. Jadi kata para ahli itu manfaat ekoenzim itu adalah untuk obat luar kesehatan tubuh, jadi bukan untuk diminum, dikonsumsi ya. Kemudian pembersih rumah tangga dan perbaikan alam lingkungan. Nah ini nih poin perbaikan alam lingkungan ini yang menarik sehingga kita bisa membuat ekoenzim ini menunjang kepada lingkungan ya. Ini ada resep-resepnya nih, banyak banget, sampai 16 resep ya. Di luar ini masih banyak lagi, ada lagi ya.
Jadi untuk keperluan di rumah tangga ya, rumah tangga, kemudian sampaikan untuk ngepel, untuk kloset kamar mandi, segala untuk pupuk, kemudian untuk cuci rambut, cuci tangan, ya, pembersih udara purifier, kemudian detox dan sebagainya. Ini ada ada dosis-dosisnya lah gitu, formulanya. Dan ini menariknya tuh untuk pupuk aja 1:1000, untuk disinfektan 1:1000. Jadi 1 mili itu cukup untuk 1000 liter gitu. 1000 liter. Terus 1 mili itu 1 liter, di 1:1000. Ya, jadi sangat hemat ya. Jadi bayangkan kalau kita sudah bisa menggunakan ini juga bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk penghematan ekonomi untuk rumah tangga ya. Kita menggantikan zat-zat kimia, pembersih-pembersih sifatnya kimia menjadi yang ramah lingkungan. Nah, untuk lingkungan ini, Ibu Susan bilang bahwa ini bisa memberikan udara, jadi air purifier ya, untuk memperbaiki kualitas tanah dan juga menjernihkan air. Jadi dia sudah bikin tuh di rumahnya kolam lelenya tuh jernih banget gitu, jernih sekali, dan itu dipakai ekoenzim ya. Jadi aku juga lagi coba nih lele di sini, tapi belum kelihatan ini, belum hasilnya. Jadi dan juga para komunitas itu sudah melakukan gerakan-gerakan untuk menjernihkan sungai, menjernihkan danau gitu. Ya, jadi sangat mulia, dan diharapkan kata Ibu Susan itu nanti di sepanjang Kali Ciliwung, Kali Citarum itu kita berdayakan warga itu untuk membuat ini sehingga dia buangan-buangan ke sungai itu sudah bersih. Jadi sebagai disinfektan ini, ekoenzim memiliki sifat disinfektan karena mengandung alkohol dan atau asam-asam asetat yang diproduksi oleh proses metabolisme bakteri yang secara alami terdapat pada sisa buah dan sayuran. Jadi bisa dibentuk disinfektan. Nah, ini untuk mengurangi pemanasan global udah jelas. Diklaim melepaskan ozon O3 yang dapat mengurangi gas CO2 di udara ya, di atmosfer, sehingga membendung panas di awan. Kemudian sebagai nutrisi bagi tanaman dan biota laut ya, mengubah amonia menjadi NO3 yang menjadi hormon alami dan nutrisi bagi tanaman. Mengubah CO2 menjadi CO3 bermanfaat bagi tanaman. Jadi untuk kehidupan laut. Jadi kelihatannya sangat banyak manfaatnya. Nah, ini saya lihat di YouTube ya, di Google tuh masyarakat di Bandung itu sudah mulai dia disinfektannya menggunakan ekoenzim kerjasama dengan PMI ya. Ini udah banyak yang melakukan ini. Jadi komunitas-komunitas ekoenzim sudah bergerak juga di Batam, di sini juga saya lihat di Makassar gitu ya. Jadi dia kerjasama dengan Pemkot, dengan komunitas-komunitas yang ada di sana. Nah, jadi ini rencananya kami di sini Pak Budi ini di KBA Pekayon, jadi inginnya nanti bulan Maret tuh kita sudah menggunakan ekoenzim dan hasil produksi sendiri. Nah, kemarin kita sudah mencoba uji coba ya Bu Wiwi ya, yang dilakukan di RT 4 nih dengan dosisnya 1:500 ya. Emang katanya range-nya 1:500 sampai 1:1000 ya. Jadi sangat hemat. Jadi untuk satu RT itu 50 rumah tuh cukup 600 mm ekoenzim. Jadi sangat hemat ya, sangat hemat sekali ya. Gitu. Jadi ekoenzim ini masih terus berkembang ya, masih terus banyak yang harus diteliti, dan juga setiap daerah mungkin juga karakternya lain-lain, masalah kualitas gulanya, kemudian kualitas dari buah-buahan yang dipakai gitu. Jadi hasilnya akan tidak sama setiap daerah, tapi mungkin fungsinya tetap sama. Masalah ekoenzim. Kemudian ini Pak Budi nih saya diperkenalkan lagi dengan Maggot nih. Di Depok udah mengeluarkan ini ya. Waktu festival LIPI, festival BA di LIPI tahun 2018 Bu. 2018 ya. Iya. Kita udah dikenalin nih sama Pak Budi dengan Maggot. Ibu-ibu ini masih kegelian. Geli. Jadi masih ada reject dari ini karena masalah fisik aja. Padahal Maggot tuh sangat luar biasa. Kemarin tanggal 12 saya lihat webinar ya, video webinar dari para guru besar IPB. Bayangkan itu guru besar IPB itu yang bergabung dalam komunitas itu bicara masalah Maggot, dan mereka bilang ini luar biasa, ciptaan Allah yang luar biasa katanya gitu. Mereka kok nyesel baru tahu sekarang, padahal ini sudah ada dari zaman-zaman dahulu Maggot ini. Jadi ini katanya lebih ramah lingkungan ya untuk mengolah kompos ini, mengolah sampah, karena si imagonya, si lalatnya ini
nggak lalat yang jorok kayak lalat hijau ya, karena dia nggak punya mulut katanya. Dia cuma hidupnya 7 hari, 6-7 hari, 5-7 hari. Yang jangan kalau udah kawin langsung mati gitu. Kemudian yang betina sudah bertelur langsung mati gitu ya. Dia hanya fungsinya untuk kawin dan bertelur. Telurnya ini yang yang kita pelihara, kemudian kita sampai menjadi larva ya. Nah, umurnya larva itu paling dalam siklus ini paling lama, jadi sampai dengan 18 hari, mungkin ada yang lebih tergantung dari nutrisi yang dimakan dari kompos, ada bahan organiknya. Ya, jadi ini yang diperjualkan itu semuanya nih, telur diperjualbelikan, kemudian larvanya seperti itu untuk makanan ternak, untuk makanan unggas dan segala macam, dan juga pupaknya juga untuk kosmetik katanya ya. Dan ini nilai proteinnya tinggi. Jadi Tuhan tuh menciptakan maggot itu memang untuk kebutuhan meningkatkan protein kita ya. Jadi kalau ternaknya yang sudah makan maggot juga itu proteinnya akan lebih tinggi, meningkat 30%-nya. Ya, jadi nah ini manfaat black soldier fly ini adalah yang pertama memang produksi sampah organik ya. Jadi larva maggot ini selama 18 hari sampai 30 hari ya, kalau yang berumur lebih panjang itu bisa sampai 30 hari katanya. Menghasilkan sampah organik ya. 1 kilogram larva itu menghabiskan 50 gram sampah organik per hari. Bayangkan ya. Dan ini mereka rakus sekali gitu. Jadi dia hanya makan aja gitu selama 24 jam gitu. Dia punya moncong moncong yang kayak mesin pemakan gitu ya. Dia makan jadi dan sangat efektif sekali. Jadi dan juga yang sudah dikeringkan itu si larva itu bisa untuk pakan ternak, jadi unggas ya, dari ayam, bebek, ikan, burung gitu. Dan juga kita kan banyak lele nih Pak Budi nih, nanti kita lelenya makanannya nggak pakai yang ini yang pelet ya, makanannya adalah makanan dari maggot. Dan juga menghasilkan turunannya itu menghasilkan kompos dan kualitasnya sangat tinggi dan lebih singkat waktu prosesnya. Jadi ini saya melihat bahwa nanti ke depannya kita harus gabung antara pembuatan kompos dan pembuatan maggot ini. Jadi yang tidak dimakan oleh maggot, sampahnya yang berlebihan dibuat kompos. Jadi terintegrasi gitu ya. Dan hasilnya menjadi lebih banyak, semua sampahnya yang dikelola, yang dihabiskan juga akan lebih banyak. Gitu. Kemudian, nah ini kami sudah punya rencana nih, kami kasih percontohan di pekarangan Posyandu sudah di-ACC oleh Pak RW-nya, kemudian juga sudah sosialisasi dengan orang sekitar situ ya. Jadi kita ingin melibatkan tenaga lepas harian yang ada, karena ini juga harus dipelihara betul-betul, dilihat tiap pagi, tiap sore, bagaimana perkembangannya, berapa banyak sampah organik yang dibutuhkan, dan harus yang segar gitu. Sebaiknya yang segar karena kita kan dekat pemukiman ya. Kemudian akan dilatih tenaganya untuk magang di tempat lain yang sudah memproduksi. Jadi kita ingin mencoba mendata orang warga di sekitar lokasi itu yang bisa dijemput sampah organiknya ya. Jadi dan disesuaikan dengan kebutuhan, tidak berlebih dan juga tidak kurang tentunya. Nah, itu yang harus kita coba gitu ya. Jadi kemungkinan apakah kita setiap RW itu satu lokasi ininya produksi maggotnya ya, atau bisa lebih gitu. Nah, ini di sini nih Pak Budi di kemarin waktu ada lomba itu loh, lomba bunga telang ya. Nah, di sini sebelahnya ini. Jadi kita hanya menambah fasadnya aja, atasnya untuk lebih teduh gitu. Kemudian kita akan buat rak-rak di situ, dan juga untuk rumah maggotnya, rumah lalatnya ya di situ, yang kena sinar mataharinya cukup banyak. Yang penting ada sinar matahari cukup, kemudian kelembabannya juga cukup. Itu masalah maggot ya. Jadi bagaimana kita punya solusi untuk membuat sampah organik itu jadi zero waste yang mudah-mudahan gitu ya, yang mungkin yang sedikit aja yang bisa dibuang ke TPA. Ada satu lagi Pak Budi, ini masalah pemanfaatan limbah cair ya dari minyak jelantah. Ini juga sedang tren ini bahwa ternyata pokoknya yang menerima jelantah banyak ya untuk dibuat biodiesel. Halo, juga menerimanya. Iya kadang. Kita sudah membuat program ini dan sudah banyak ada hasilnya. Jadi kan kita ketahui bahwa bahaya jelantah itu kan untuk kesehatan juga, kalau kita
si jelantah tetap kita konsumsi yang hitam-hitam gitu, bayangkan gitu ya, itu akan merusak jadi karnogen ya, merusak tubuh kita sendiri dan juga untuk lingkungan juga. Jadi ekosistem perairan jadi terganggu ya. Jadi banyak menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam perairan. Jadi kita sudah mulai mengumpulkan dari warga ini, juga mungkin tempat lain juga sudah mulai seperti ini ya, banyak yang melakukan seperti ini. Kita sudah mulai membuat sabun-sabun percontohannya, udah begini kita mencoba dari tanaman yang ada gitu, masalah warnanya, masalah aromanya, dari pandan, dari sereh, dari sirih, dari kelor, kemudian dari adas ya, kita coba semua ya. Dan ternyata memang temuannya itu luar biasa. Jadi daun adas yang selama ini ada di fasos, banyaknya fasos dan juga di halaman kita tuh tidak dipapakan, cuma untuk pagar aja gitu. Ya, memang aromanya kan sangat kuat gitu ya. Dan itu memang sebetulnya vitamin C-nya tinggi, kolagennya tinggi, jadi baik untuk kulit. Dan ini kita sudah coba, ternyata bagus. Jadi warnanya itu tidak pudar, karena kalau dalam proses sabun itu kan didiamkan dalam beberapa saat ya, 2 minggu lebih itu lebih mengeras supaya lebih awet. Jadi dalam proses itu sabun yang dari adas ini tetap hijaunya bagus ya, tidak pudar dan juga aromanya kuat. Jadi kita berkah ya, ada pohon adas kita coba, ternyata banyak manfaatnya. Jadi ini Pak Doni namanya yang sudah di sini yang sudah mencoba ini, membuat ini, jadi membuat sabun dari minyak jelantah itu dari berbagai aroma dan warna ya. Ini dari adas ini nih, pohon adas seperti ini ya. Ini kita sudah buat. Kita inginnya membuat souvenir nih Pak Budi ini, kalau kita jadi kampung wisata ya. Membuat souvenir dari sabun jelantah ya. Gitu. Nah ini jadi saya melihat bahwa mungkin enggak gitu ya, bahwa sampah organik itu bisa diserap lebih banyak lagi, direduksinya lebih besar lagi ya. Yang pertama ini disarankan atau apakah seperti ini ya ininya program kedepannya, bahwa memang kita prioritaskan untuk ekoenzim. Kenapa? Karena ini butuh buah-buahan yang segar gitu, tidak bisa lebih dari 4 hari 5 hari nginep gitu ya, itu harus segera dibuat ekoenzim. Jadi karena manfaatnya juga turunannya sangat banyak gitu, walaupun sampah organiknya diserapnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan maggot dan kompos, tapi manfaat turunannya itu sangat banyak gitu. Dan tadi sudah disampaikan bahwa untuk untuk mitigasi pemanasan global itu juga tepat gitu, untuk pencernaan air, untuk purified, untuk disinfektan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah maggot. Nah, maggot ini dengan kompos itu harus berintegrasi gitu. Jadi yang segar-segarnya juga masuk ke maggot itu yang dari dapur tuh ya, sisa-sisa makanan, kemudian kemudian protein hewani juga bisa masuk ke sini. Kan protein hewani tidak bisa dijadikan kompos ya. Nanti kalau jadi kompos nanti banyak belatung ya biasanya kalau protein hewani. Jadi kita akan seleksi begitu datang ke satu kawasan, skala kawasan itu mana yang bisa untuk maggot, mana untuk kompos gitu. Jadi kayak tebang-tebangan pohon kan, ini daun-daun itu ke kompos gitu ya. Ke maggot juga bisa, tapi kita lebih banyak ke kompos. Jadi yang kompos yang ke maggot itu sampah-sampah dari dapur ya, ke dapur yang bisa diserapkan. Selama ini reject dari tempat kompos itu kalau dekat pemukiman kita tidak bisa ngambil yang udah pernah busuk-busuk gitu ya, potensi reject dari warga itu akan lebih tinggi. Jadi itu selama ini kita biasanya tidak dibuat kompos ya. Sekarang kan ada maggot, itu bisa dilalap oleh maggot ya. Jadi tiga sistem ini, dan juga mungkin masih ada satu lagi yang biopori ya. Kompos dengan sistem dari biopori juga bisa dipakai untuk mereduksi sampah organik. Jadi gitu Pak Budi, jadi kalau kita rasakan ya manfaat berpartisipasi di Proklim ini udah jelas, manfaatnya lingkungan, manfaat psikologis, manfaat sosial, kemudian manfaat ekonominya jelas ya. Jadi di lingkungan kita merasa sehat, lebih bersama teteh, lebih bersih, lebih teduh, lebih asri, sehat dan nyaman ya. Kalau banyak tumbuh-tumbuhan, kemudian banyak hasil panen, kemudian lebih teduh, lebih asri kan menjadikan nyaman. Kemudian secara psikologis juga kita merasa senang dan bangga dengan keberhasilan dicapai. Ada apresiasi gitu ya dari pihak luar, dari pihak pemerintah atau juga dunia usaha gitu. Jadi itu membuat kita jadi bangga dan senang untuk terus maju.
Kemudian manfaat sosialnya jelas ya. Jadi kita antar RT, antar RW itu menjadi guyup ya, saling sharing gitu, saling berbagi bibit gitu. Lucu kemarin kita juga waktu telangisasi itu kita bagi-bagi ke semua RW gitu, yang kelebihan dibagi. Jadi itu adalah sebagai tindakan nyata bahwa kita bisa hidup lebih guyup lagi ya. Kemudian secara manfaat ekonomi sudah jelas ya. Jadi pesan kami ya, ini jargonnya KLH nih, bumi semakin panas, tapi jangan cuma kipas-kipas, ya cuma komplain, diam gitu ya, nggak bergerak, cuma diam dan hanya menggerutu katanya. Jadi berikan yang terbaik bagi lingkungan kita ya. Tantangannya jelas, bersama kita bisa tingkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Ya, ini gitu Pak Budi ya, sekilas cerita dari kami di sini ya. Makasih. Apa sih? Ya. Terima kasih Bu Lala, ini cerita yang inspiratif ya, cerita yang luar biasa ya. Kalau sekarang itu bilangnya ini bukan kaleng-kaleng nih Bu. Ya. Jadi memang kegiatan yang dikerjakan oleh Bu Lala dan tim di Pekayon ini memang berjalan dan memang ada ya. Nah, ini juga saya lihat juga ini masih bersama kita para penggiat dari Pekayon nih. Coba saya mau menyapa dulu Bu Wiwi. Bu Wiwi, boleh dong open kamera, Bu? Ya, mana Bu Wiwi nih, ya. Ini juga perlu kami sampaikan bahwa penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan yang ada di Pekayon ini sangat baik ya. Bapak Ibu juga bisa lihat atau bisa melihat bagaimana kegiatan yang tadi Bu Lala sampaikan juga terpublikasi di medsos, khususnya di Instagram ya. Mana dia? Iya. Ibu Wiwi, Bu. Nah, ini tadi Ibu Wiwi ini disinggung-singgung terus nih sama Bu Lala. Jadi saya mau tanya dulu nih ke Ibu Wiwi nih. Ya. Bu Wiwi. Ya. Boleh dong kita semua nih diceritain nih ya. Ini kan kalau dilihat bisa diceritakan oleh Bu Lala dan juga kita sama-sama melihat di medsosnya KBA ini kan, ini Ibu dan teman-teman kan aktif nih ya. Boleh dong diceritain ke kita semua tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan apa yang tadi sudah Ibu Lala sampaikan apa nih Bu? Dan triknya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Kebetulan memang kami baru kenal dengan yang namanya ekoenzim. Ya awalnya dari medsos. Di sini juga ada teman-teman dari ekoenzim, ada Ibu Juliana, ada Ibu Tri, ada Kang Luki, yang semua memberikan sharing-sharing yang baik. Nah, awalnya sih kita coba-coba, saya ada Bu Lala, ada Bu Rina, dan ibu-ibu yang lain, kita cerita bahwa ini ada ekoenzim. Ada nama satu ekoenzim yang memanfaatkan sampah organik. Kita coba, terus saya kita ajak ibu-ibu, kita kasih tahu edukasi dengan manfaat-manfaatnya. Nah, kumpulkan selalu di WA group itu saya minta kulit buahnya dikirim, saya lagi bikin. Atau nanti lupa siapa lagi gantian. Pokoknya pagar rumah kita akhirnya jadi tumpukannya kulit buah. Tapi alhamdulillah sekarang tuh rata-rata sudah pada bikin. Nah, saya juga terima kasih Sri, ada Pak Jimmy, Bu Juliana Ojong, itu sudah membantu memberikan sampel-sampel kepada kita. Dan sampel ini saya bagikan lagi ke ibu-ibu dan bapak, dan sangat manfaat.
Sekarang kita terus. Jadi, coba. Jadi virus kebaikan ini sekarang sudah menyebar ya Bu ya di Pekayon ini Bu ya. Alhamdulillah, kita sebar terus di Pekayon dan di saudara-saudara di mana-mana. Oke. Di sini ada Bu Juliana Ojong juga. Oke, mana dia? Halo Ibu Yuli, Ibu Yuliana, mana dia? Boleh dong di open kameranya Bu? Ya. Halo. Oke, ini dia. Ya, baik. Bu Wiwi, terima kasih ceritanya nih. Ini luar biasa dan inspiratif. Nah, ini dia. Iya, Ibu, boleh dong Bu di open kamera, ya kan? Ya. Bu Baru Yuli, sampai rumah. Bu Yuli boleh dong Bu di open kamera? Ya. Iya, karena selama ini kita lihat itu cuma di Instagram berkegiatan lingkungan. Ibu boleh cerita sedikit ke kita semua yang hadir di sini, gimana sih ini teman-teman bisa ikut terlibat dalam kegiatan lingkungan di wilayah? Ya, sebelumnya terima kasih dan luar biasa semangat dari Kampung Pekayon Bekasi dan Ibu Wiwi, terima kasih sudah mengundang. Dan juga untuk Ibu Lala, presentasi luar biasa. Gerakan ibu-ibu inilah yang sedang kita tunggu-tunggu, yang mana dapat mempersatukan hati semua para ibu-ibu. Dan kita hanya sebenarnya ibu-ibu ya Bu ya. Ibu inilah nanti menggugah ya, dari gugah bapak-bapak juga. Jangan khawatir bapaknya ya, nggak kesebut. Nah, dan saya hanya titip satu bahwa kemesraan ini jangan cepat berlalu. Amin. Lagu ya Kak Budi. Dan pastikan mulai dari Kampung Pekayon Bekasi nanti bisa menularkan ke yang lain-lainnya. Ya. Baik, terima kasih Bu Julwi, ini cerita yang luar biasa ya. Jadi semangat Ekoenzim. Jadi ada gerakan oleh emak-emak ya. Kalau bahasa sekarang tuh bahasanya emak-emak. Dan memang Bapak Ibu kita pastikan bahwa kegiatan di Pekayon ini saya tegaskan lagi bahwa di sana tuh bukan kaleng-kaleng ya. Jadi memang sangat luar biasa. Baik, cerita dari Pekayon, penggiat yang ada di sana. Untuk selanjutnya, saya mau mengundang ke narasumber kita yang kedua ya. Ini sudah senyum-senyum saja. Namun sebelumnya, saya mau mengingatkan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk bisa mengisi presensi hari ini ya, bisa mengisi absen yang ada di chat ya, Bapak Ibu tinggal ngeklik yaitu sudah mengisi absen. Baik, Bapak Ibu, sebelum ke materi yang kedua, boleh dong saya mengajak kita semua open kamera. Open kamera Bapak Ibu. Mau foto ya? Open kamera silakan. Oh iya, saya mau ini nih. Karena tadi saya lihat itu sudah ada yang dari jam 8 udah masuk. Nah, jam 8:30 mereka udah pada masuk gitu ya. Nah, ini sesinya bagi-bagi hadiah ya. Sesinya bagi-bagi hadiah nih. Yuk, silakan. Iya, terima kasih Pak Jai ini ya. Ya, oke ya. Ini sesinya bagi-bagi hadiah nih Bapak Ibu. Wah, ini sudah hadir bersama kita juga ada Mbah Sukir. Nah, ini penggiat lingkungan dari KBA Sutrajaya. Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, boleh kameranya dibuka. Oke, sehat ya, Mbah? Silakan Bapak Ibu, kameranya dibuka. Oke, kameranya dibuka. Ya, sehat. Silakan Bapak Ibu, kameranya dibuka. Oke, ya. Daftar hadirnya pakai link apa pakai daftar hadir biasa pakai aja ya? Pakai form chat, Pak. Budi. Oke, yuk.
Oh, belum chat aja ya. Siap ya Bapak Ibu ya, siap ya. Bapak Ibu Siap. ikutin gerakan saya, oke? Siap. Angkatlah tangan kananmu, kanan, kanan. Angkatlah tangan kirimu. Wah, kirinya nggak kebagian. Kiri. Goyangkan tangan kananmu. Goyangkan tangan kirimu. Dan senyum yang manis. Senyum Bapak Ibu, senyum, senyum, tahan. Tahan Bapak Ibu, ya. Ini ada panitia nih ya, yang senyumnya paling manis mau dapat hadiah ya. Oke, tahan Bapak Ibu. Oh lagi katanya baik lagi ya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang lingkungan, kita itu harus bahagia dulu ya. Nah, salah satu indikatornya kita harus tersenyum. Oke, kita ulang ya Bapak Ibu ya. Angkatlah tangan kananmu, kanan, kanan. Angkatlah tangan kirimu, kiri, kiri. Goyangkan tangan kananmu, goyangkan tangan kirimu. Dan senyum yang manis. Tahan. Kak Adip mana Kak Adip? Tahan. Pak Jai ini senyumnya ini luar biasa nih ya. Sudah sarapan semua ya Bu? Pak Daryanto mana Pak? Sudah. Ini kita sudah kedatangan tamu dari Banjarbaru ini ya, jauh sekali nih. Kayak kita tahan. Sudah teman-teman panitia? Oh sudah katanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Boleh. Tepuk tangannya digital boleh Bu? Mana dia tepuk tangan digital? Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi kedua dari galeri proklim kita pada hari ini. Beliau adalah fasilitator pendamping KBA Jabodetabek dan juga penggiat lingkungan, dan juga beliau adalah jabatannya banyak nih beliau nih ya. Beliau juga Dewan Pembina Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia. Begitu kita langsung saja ke narasumber kita yang kedua. Biasanya kalau di sekolah dia dipanggilnya Kak Ita ya. Tapi kalau di KBA biasanya Mbak Ita, ada juga Ibu Ita. Ya, tapi dia lebih populer dengan Kak Ita. Untuk itu kepada Kak Ita kami persilakan. Silakan Kak Ita. Oke, terima kasih Kak Budi, Bapak Ibu semuanya, penggiat lingkungan, semangat pagi. Pagi. Iya. Masya Allah nih yang hadir-hadir di sini pasti orang-orang pilihan nih, karena sudah menyisihkan waktunya di weekend yang harusnya bersama dengan keluarga ya Bapak Ibu ya. Iya, semoga kegiatan hari ini berkah untuk kita semuanya. Amin. Baiklah, amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebelum dimulai, tadi Kak Budi udah menyampaikan belum kalau Astra itu berulang tahun loh hari ini? Iya, jadi kita berikan selamat ulang tahun untuk Astra ya. Semoga terus menginspirasi negeri ya. Bapak Ibu, sebelum dimulai, saya mau kita kasih hadiah. Ya, hadiah selamat ulang tahun buat Astra karena program KBA-nya ini sangat luar biasa sekali. Jadi kalau saya bilang KBA, nah Bapak Ibu boleh gerakan tangannya seperti ini. Selalu berseri ya. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Karena KBA itu seperti bola salju. Kegiatannya terus berkelanjutan dan terus memberikan banyak dampak bagi lingkungan dan tentunya bagi masyarakat di negeri ini ya. Nah, berseri, jangan lupa singkatan apa berseri Bapak Ibu? Bersih, cerdas, sehat, dan mandiri. Jadi itu penggambaran 4 pilar Astra ya. Kita kasih hadiah ulang tahun untuk Astra. Kalau saya bilang KBA, sama-sama selalu berseri ya, selalu berseri. Oke, selamat ulang tahun Astra, KBA selalu berseri, bersih, cerdas, sehat, dan mandiri. Ya. Dan mandiri.
Baik Bapak Ibu, ini apresiasi juga nih buat Kak Budi nih yang sudah menginisiasi Galeri Proklim gitu ya. Jadi Galeri Proklim ini adalah rumah kita ya Bapak Ibu ya, sebagai penggiat lingkungan, sebagai penggiat Proklim. Galeri Proklim ini adalah ajang kita, kenduri kita ya, curhatan kita, saling berbagi kita sesama penggiat KBA yang memang kita fokus untuk mengupayakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Jadi untuk pertama ini boleh dicatat ya, berarti ini hari ulang tahun Galeri Proklim ini digaungnya oleh Bu Lala ini. Kita akan tunggu lagi nanti kenduri-kenduri galeri-galeri Proklim selanjutnya tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dari KBA. Jadi di Kampung Berseri Astra ini narasumber-narasumber terkait lingkungan itu sudah sangat luar biasa dan banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau membutuhkan narasumber apapun terkait kegiatan lingkungan, silakan hubungin KBA ya, hubungi kami gitu. Oke, Bapak Ibu, untuk materi saya ini hanya sesi sharing saja terkait program yang akan kita gaungkan di tahun ini. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Nah, iya Bapak Ibu, materi saya terkait dengan gerakan mengurangi plastik. Kalau tadi Bu Lala itu sudah versi lengkapnya ya terkait bagaimana mengelola sampah organik, ya, bagaimana mengelola sampah organik. Jadi mungkin nanti di galeri berikutnya kita akan kupas lebih dalam kali ya Bu Lala ya. Gimana sih itu teknisnya membuat ekoenzim, bagaimana maggot gitu ya. Kita tunggu untuk galeri-galeri selanjutnya. Nah, di materi saya ini terkait pengurangan plastik karena di Astra juga ada satu program besar yang harus kita usung bersama sebagai warga Kampung Berseri Astra, yaitu aksi di KBA itu untuk mengurangi plastik. Begitu juga di Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia gitu. Jadi aksi ini yang akan kita usung Bapak Ibu semuanya. Nah, kami mau mengenalkan ini ada satu gerakan ya yang akan kita gemparkan untuk di tahun ini, yaitu Gempar, Gerakan Mengurangi Sampah Plastik Pasar. Nah, kita akan kulik lebih dalam lagi tentang si Gempar ini ya. Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa harus ada gerakan ini? Kenapa harus ada Gempar? Di kata pertama gerakan, bukan lagi aksi ya. Bukan lagi kegiatan, tapi ini gerakan yang harus kita lakukan bersama sebagai manusia-manusia, sebagai individu-individu yang peduli dan cinta lingkungan ya, sebagai individu-individu yang ingin terus memberikan, mewariskan bumi ini lestari untuk anak cucu kita selanjutnya. Ini adalah gerakan Bapak Ibu. Nah selanjutnya gerakan ini dilakukan oleh siapa? Gerakan ini dilakukan oleh penggiat. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di forum ini levelnya udah naik, sudah lebih daripada seorang pegiat. Jadi harus dibedakan ya Bu, kalau pegiat kita berbuat untuk diri kita sendiri. Gitu. Kita pegiat mengolah sampah di rumah, kita pegiat ya mengolah kompos. Tapi Bapak Ibu yang hadir di sini, warga-warga KBA itu adalah penggiat. Kalau penggiat, kita sudah harus bisa mendorong orang lain. Kita sudah harus bisa mengimbas apa yang sudah kita lakukan untuk banyak orang lain. Jadi gerakan ini dilakukan oleh penggiat ya, bukan pegiat. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang penggiat, apa yang harus kita perhatikan? Kita harus menjadi teladan. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah teladan-teladan lingkungan untuk lingkungan di mana kita berada ya. Jadi bukan lagi di rumah, tapi kita sudah melewati pagar rumah kita untuk lingkungan yang lebih luas lagi. Jadi gerakan pengurangan plastik ini adalah gerakan-gerakan penggiat ya. Gerakan ini Bapak Ibu tentunya cita-cita yang sangat luhur yang saya yakin sudah kita maknai bersama, bahwa gerakan ini untuk menuju insan yang cinta dan peduli lingkungan. Nah, saya mau ngupas sedikit nih Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya bisa tercapai itu insan yang cinta dan peduli lingkungan Bapak Ibu? Ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, keniscayaan Bapak Ibu. Bagaimana tuh tim teman-teman saudara Bapak Ibu di
Pekayon itu bisa membuat ekoenzim secara gerakan kalau tidak dilandasi dengan pengetahuan yang baik. Jadi pengetahuan dulu itu harus kita kuatkan, literasinya. Baru berharap adanya perubahan sikap. Dan selanjutnya baru ke perubahan perilaku. Jadi silakan dikaji Bapak Ibu, bagaimana literasi lingkungan yang ada di rumah kita dulu nih. Bagaimana pengetahuan yang sudah ada di lingkungan di sekitar kita, mungkin skupnya RT, RW, dan seterusnya, sehingga bisa menjadi sebuah gerakan ya. Jadi ini Bu, tingkatannya ya. Ini kunci prosesnya. Jadi mohon ini dipahami bersama, makanya pilar edukasi, komponen edukasi itu harus kita kuatkan bersama. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya mau memberikan sebuah piramida terbalik gitu ya. Konsep kita biasanya kan 3R ya. Reduce, reuse, dan recycle. Jadi jangan ketukar ya Bu, reduce itu harus pertama. Karena saya berbicara di depan Bapak Ibu penggiat, kita harus sudah naik levelnya. Sudah harus naik kelasnya, tingkatnya. Harus sudah menyentuh yang namanya prevention. Jadi mencegah. Kita harus sudah berani mereject, mencegah. Ya, sudah bisa berani bilang tidak, no. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tentunya untuk hasil yang lebih baik. Jadi seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, mencegah dan mengurangi ini itu bisa kita lakukan ya, bisa kita jadikan gerakan, bisa menjadi aksi untuk kita khususnya. Kalau kita tadi, saya mengulang lagi, langkah pertama adalah mengetahui. Mengetahui tentang apa? Karena kita berbicara sampah ya Bapak Ibu ya. Mencari tahu sampah apa saja yang ada di sekitar kita. Pernahkah Bapak Ibu mengidentifikasi sampah apa aja sih yang hadir di rumah kita? Kalau belum, ayo lakukan ya. Nah, kalau kita sudah tahu sampah apa yang hadir di rumah kita, maka kita akan tahu gimana perlakuannya. Nah, selanjutnya adalah mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Jadi harus ngerasain tuh bagaimana aromanya ketika kompos itu masuk sampah-sampah yang banyak proteinnya ya. Tadi Bu Lala bilang banyak belatungnya gitu. Jadi kita harus benar-benar kenal Bapak Ibu. Kita kenal jenis-jenis sampah, kita kenal lebih dalam lagi bagaimana perlakuan terhadap sampah-sampah ini. Kalau kita sudah tahu, kita sudah kenal, baru kita bisa memahami. Ya, kita bisa memahami. Nah, kita akan lebih memahami lagi, kita akan belajar lagi bagaimana proses-prosesnya, bagaimana pembusukannya. Nah, itu gunung sampah di Luwiliang itu bisa meledak gitu seperti itu. Ada apa? Oh, sorry. Lui Gajah itu bisa meledak gitu ya. Bagaimana proses pembusukan. Jadi kita harus belajar Bu. Baru selanjutnya adalah melakukan ya. Tapi saya yakin warga KBA, Bapak Ibu penggiat lingkungan, penggiat proklim pasti sudah melampaui tahapan-tahapan ini ya. Oke. Nah, tadi Bu, proses yang pertama. Dari mana sampah di rumah hadir? Jadi kalau belum, boleh nih Bu, mumpung kita anak-anak kita ya, kalau masih punya anak di rumah, kita ajak mereka membuat identifikasi. Yuk Dek, kita cari tahu yuk, kalau Mama belanja sayur, ya sampah apa yang dihasilkan? Mereka tuliskan Bu, kita tuliskan. Kalau beli kemasan makanan, sampah apa? Dari pohon tanaman di rumah kita adanya sampah apa? Ketika kita belanja ke supermarket, sampah apa? Ketika kita melengkapi fashion kita, sampah apa? Ketika kita beli elektronik, sampah apa? Silakan ini menjadi database di rumah kita ya. Kita identifikasi. Oke. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu, setelah tahu dari mana sampah hadir, baru kemana sampah selama ini berakhir. Ini juga harus kita tahu dan kita kenali ya Bapak Ibu ya. Apakah masih dibakar, dibuang ke kali, ke laut, atau ke TPA, dan sebagainya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, perjalanan sampah itu sangat jauh banget ya, sangat panjang sekali ya Bapak Ibu ya. Mulai dari sumbernya ketika hadir di rumah kita, sampai akhirnya itu dia masuk kemana? Apakah kita olah, atau sampai di ujung masuk ke dalam lingkup industri. Ya, ini jauh sangat jauh perjalanannya ya. Jadi kita bayangkan sekantong sampah yang hadir di depan rumah kita dibawa oleh petugas itu tidak berhenti di situ, tapi harus berjalan sangat jauh untuk sampai di titik akhir kemana sampah itu bermuara. Nah, gerakan yang dilakukan oleh KBA Pekayon dan KBA yang lainnya itu
tentunya sudah mulai memilah dan mengolah. Jadi perjalanannya lebih pendek. Ya, perjalanan yang panjang sampai ke TPA atau yang lainnya itu hanya sampah residu yang memang sudah tidak bisa kita olah, ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya. Kalau kita bayangkan sekantong sampah yang kita buang ke TPA itu kemana akhirnya, silakan ini menjadi perenungan kita bersama, ya. Oke. Bapak Ibu, ini finalnya. Ketika kita sudah mengetahui, kita sudah kenal, kita sudah pahami, maka kita bisa mencegah dan mengurangi. Kita bisa prevention dan bisa reduction. Kita bisa tahu mana ya yang harus dikurangi, mana ya yang harus dihindari, ya, untuk dihasilkan karena jumlahnya atau sulit untuk didaur ulang. Jadi dari hasil identifikasi, dari hasil menghitung-hitung, berpikir, ya, bersikap, maka barulah kita bisa, Ibu, mencegah dan mengurangi, ya. Nah, ini dia, mana ya dari gambar-gambar ini yang bisa kita kurangi, mana yang harus kita hindari, ya, mana yang harus kita sikapi benar-benar untuk menolak. Nah, setelah kita melakukan identifikasi, setelah kita tahu, kenal, dan memahami. Oke. Nah, Bapak Ibu, kami hadir di pertemuan Galeri Proklim kali ini, ya ini adalah program kami, Gerakan Kita Bersama untuk mengurangi sampah plastik pasar, ya. Jadi, kita mencegah sebisa mungkin sampah itu untuk hadir di rumah, sampah plastik, ya. Selanjutnya adalah reduction, baru kita kurangin. Karena memang kita tidak bisa juga menghindar dari sampah plastik, ya Bu, ya. Sangat sulit, maka itu diperlukan kajian yang sangat mendalam, ya. Nah, Ibu, Bapak semuanya, kami mau mengenalkan ini, ya, sebuah kantong jaring. Nah, ini dia, ya. Kalau biasanya saya sebagai ibu rumah tangga itu kalau ke pasar, ke warung, ya, sebelum bisa pada tahap mengurangi dan mencegah, beli cabai itu dikasih plastik, beli bawang dikasih plastik, ya. Beli sayur plastik, semuanya serba plastik, tidak cukup masih dikasih plastik yang besar. Berapa plastik yang kita kurangi, yang kita bawa, kita hadirkan di rumah. Nah, gerakan ini kita coba ketika kita ke pasar sudah membawa kantong-kantong sendiri. Jadi ini yang ingin kita jadikan gerakan, ya. Kalau di Pekayon itu saya sudah lihat sekali foto-fotonya, ya Bu Lala, ya Bu Wiwi, ya. Ketika belanja dengan abang-abang sayur yang datang ke rumah kita itu, ya, sudah tidak pakai plastik lagi, sudah membawa wadah-wadah seperti itu, ya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, ini kami mau mengenalkan ini jaring, ini kantong jaring, ya. Jadi intinya plastik ini tentunya sangat bahaya bagi makhluk, ya Bu, ya. Sangat-sangat bahaya dan terurainya itu sangat lama. Jadi kalau jatah umur kita, ya, Masya Allah, ya, misalnya 60 tahun, ini plastik 100 tahun ke depan baru bisa, belum tentu bisa, ya, belum bisa terurai. Gitu. Banyak contoh sekali plastik itu yang di laut. Bahkan ini ada gambar yang sangat memprihatinkan, paus itu di dalam tubuhnya itu isinya plastik semua. Ya. Jadi ini PR kita bersama. Ayo kita lakukan hal sederhana dari rumah yang bisa kita lakukan, ya. Ayo, ini kemarin kami sudah bagi-bagi ini ke KBA Pinang dan Lengkong, ya. Nanti segera kita akan kirim juga ke KBA yang lainnya. Jadi kita mulai berbelanja kemanapun, bukan cuma ke supermarket. Ini yang plastiknya paling banyak itu ketika pasar, apalagi pasar tradisional, ya Bapak Ibu, ya. Ayo kita bawa kantong jaring ini, ya, kita gemparkan, ya, kita buat gerakan untuk mengurangi plastik di pasar, ya. Yuk semangat mengurangi plastik. Yakinlah Bapak Ibu bahwa hal kecil, hal sederhana yang kita lakukan itu akan berdampak sangat besar untuk lingkungan, ya. Jadi moto kita adalah tangan kecil namun berarti, ya. Oke. Dari saya itu Kak Budi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan nanti mungkin kita bisa diskusi, ya Bu, Bapak Ibu, ya. Terima kasih. Semangat mengurangi plastik, semangat Hari Peduli Sampah Nasional 2021. Selamat ulang tahun Astra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ita. Ini tangan kecil namun berarti. Wah, luar biasa ini. Ya. Baik, halo ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini sepertinya materi hari ini adalah gerakan ibu-ibu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Juliani, ya. Gerakan emak-emak, ya.
Ya karena ini kaitannya seperti yang tadi terakhir Gempar, gerakan mengurangi sampah plastik pasar. Yang suka ke pasar adalah kaum ibu-ibu ya. Kaum bapak-bapak hanya menemani saja ya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia ya, ini sudah bersama kita juga, ini sudah banyak juga nih, ada bapaknya sekarang, ada Pak Usman. Wah, salam sehat Pak Usman. Ya. Dari HPAI Jakarta Barat. Waduh, gimana Pak? Jakarta Barat banjir apa enggak? Oke, aman ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini Pak Timbul sudah melambaikan tangan, mungkin sudah mau bertanya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya buka sesi tanya jawab, kami ingatkan kembali lagi, kami persilakan untuk Bapak Ibu mengisi link presensi ya. Silakan untuk bisa absen untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang di luar KBA, silakan dimasukkan ke lainnya. Kemudian untuk kegiatan kita silakan dipilih forum online. Ya Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi absennya. Sekarang waktunya saya persilakan untuk yang ingin bertanya ya. Kami persilakan untuk sebagai sesi pertama 2 orang penanya ya untuk sesi Bu Lala dan juga sesi Kak Ita. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu ya. Atau Mbak Timbul ini? Mbak, mau bertanya Mbak? Lagi sibuk, Mas. Wah, lagi sibuk ya. Atau Mbak Sukir aja yang bertanya apa Mbak? Monggo Mbak. Sama. Wah, sama. Mbak Timbul. Ini sedang ngurusi apa namanya ini? Mau nanam cabai. Wah, nanam cabai. Wah, siap-siap. Banjir gak Mbak Sunter? Alhamdulillah. Ada pepatah berakit-rakit di hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi gimana nih Mbak? Kalau zaman itu orang mungkin enggan melihat Sunterjaya. Waduh. Tapi sekarang jangan kau sepelekan katanya kan. Siap. Jadi bulan depan siap dari Sunterjaya nih Mbak ya. Berkat juga apa namanya, berkat juga binaan dari Astra Mas. Oh siap. Ya karena ya rajin membersihkan parit-parit, got atau tempat-tempat sampah yang kira-kira numpuk, kami selalu siaga sehingga air lancar car sampai ke danau. Wah, alhamdulillah. Ya berkat bimbingan Astra, KBA Astra. Ya siap. Baik, itu ada suara dari Sunterjaya. Selanjutnya saya mau dengar nih dari KBA yang lain. Ini sudah ada Bu Kuswati juga, KBA Depok. Kemudian ada Ibu Maharia, ada ini keluarga besar Pekayon hadir semua ini ya. Luar biasa ini. Ya. Bapak Ibu, memang beberapa KBA kita juga mengalami musibah. Kita doakan semoga cepat berlalu dan para penggiat dan juga warga di sana bisa sigap ya, dan juga bisa sabar dan tabah. Iya. KBA yang sementara waktu sih KBA Rawajati, kemudian di KBA Cengtim juga ada genangan. Iya. Ya, dan yang pasti Kebon Pala ini. Ya mungkin dari ini Kak, Bu Maria mungkin bisa sharing bagaimana kegiatan pengolahan sampah di pulau ini. Karena kita mau ke sana belum berkesempatan ya Bu Maria. Ya, baik. Karena ombak yang tidak bersahabat. Waalaikumsalam, Ibu sehat ya di sana ya. Ya Allah. Alhamdulillah, musimnya musim angin setiap hari Mbak, dan hujan. Kita kalau musim begini, kalau teman-teman di darat musim air tergenang, kita musim sampah terkirim. Ya, jadi memang agak repot sih, repot ngambilin dari pantainya. Masya Allah. Terus kemudian repot ngeringinnya karena kan ya kita Allah.
kita punya pirolisis, salah satu syarat untuk bisa kita kelola kan selain kita pilah berdasarkan jenis banget ya dari 1 sampai 7 itu, jenis 1 sampai 7. Kita perlu kering juga, kalau kotor sudah enggak masalah, tapi kudu kering. Nah mataharinya susah muncul nih. Itu kalau di musim-musim ini, sehingga stok sampah plastik kita sampai hari ini hampir 2 ton lah. Jadi ada tambahan musim di sana ya, musim sampah. Ya, musim. Wahai orang darat, peringatan nih, wahai orang darat. Iya. Himbauan wahai orang darat yang iya, untuk mohon menjaga sungai-sungai kita supaya bersih, karena ketika dia meluap, luapannya sampai ke pulau. Iya. Bolehlah sharing-sharing, sepertinya Kak Budi, ini kan sesi kita untuk saling curhat, ya, saling bercerita, ya, Galeri Proklim ini. Silakan Bu, yang mau berbagi cerita terkait pengolahan sampah atau apapun lah perkembangan di KBA gitu ya. Bu Maria tetap semangat ya Bu. Insya Allah. Salam buat teman-teman di sana, kami ingin banget ke sana. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau ke Pulau Pramuka? Ya, ke pulau rapid dulu ya, swab dulu. Iya betul swab dulu ya. Mau dicek anunya, bukan anu. Iya. Gimana, ada lagi yang lain mungkin ya Kak Budi ya? Ya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan 24 pol. Boleh di sini bertanya, boleh menyanggah, ataupun boleh berbagi pengalaman untuk yang lain. Baik, mau cerita sedikit boleh nggak nih masa pasar nih? Oh, mangga Bu. Bulala, mangga. Tadi pagi jam 7 tadi nih Bapak RW kita, RW 8 sampai RW 11 pada ketemuan, dan juga kita membagi-bagi spanduk dan poster yang dipasang di toko-toko, di restoran, di warung gitu, dan nanti juga di tukang-tukang sayur untuk mengurangi sampah kresek, kantong kresek gitu. Jadi himbauan itu, kemudian juga besok pagi mau ada gerakan kita ke pasar gitu, ibu-ibu pada ke pasar nih, mama, bapak-bapak juga boleh mau ikut ke pasar untuk bawa tas sendiri, bawa wadah sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan jadi kerjasama yang melekat gitu ya. Dan juga tukang sayur nih, kita akan edukasi nih yang datang kita tidak boleh memberikan plastik, kita harus pakai wadah sendiri. Jadi itu gerakan ini alhamdulillah sambung berkayu kita sama-sama sosialisasikan dan di depannya ya Bu Ika mengurangi plastik. Ya, makasih. Nanti kita posting di ini. Nanti kita ibu posting belanja dengan tukang sayurnya. Masing-masing harus posting gitu. Oh iya betul. Ya. Nah, nanti di update ibu-ibu tuh. Gitu aja Bu. Terima kasih. Iya Bu Lala. Iya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah bersiap, sudah di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya mau informasikan Bapak Ibu, seperti yang tadi kami sampaikan, kami di akhir akan ada tantangan buat kita semua, bahwa sebentar ini sectionnya, ya, Bapak Ibu, kita ada challenge nih buat kita semua, ya. Nah, ini dia.
Ya. Bapak Ibu, silakan foto aksi kegiatan pengolahan sampah, baik itu di rumah, di lingkungan, ataupun dimanapun Bapak Ibu berada. Kemudian di-upload ke media sosialnya, berjudul, lalu ditambahkan mention dan tanda pagar ya Bu. Ya, ini ada @paguyuban_kba, kemudian ini @nya kami nih, Instagramnya kami ypl.semutmerah. Kemudian tanda pagarnya ya Bu, HPSN 2021 KBA, kemudian KBA masing-masing nih ya. Yang terakhir kurangi plastik, kemudian yang terakhir tanda pagarnya kita satu Indonesia. Buat teman-teman di luar KBA, hashtagnya silakan sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Sekali lagi akan ada hadiah dan door prize untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan challenge ini ya. Batas upload foto ya Bu sampai dengan akhir bulan ini ya, kita tunggu. Jadi mari kita ramaikan, mari kita kampanyekan semangat kurangi plastik di wilayah kita masing-masing. Oke. Ya, yang ini boleh dipoto ya Bu ya, di screenshot ya biar tidak hilang. Oke. Sudah Bapak Ibu, baik. Terakhir Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya. Kami ingatkan sekali lagi untuk buat Bapak Ibu yang belum ngisi absen di link yang ada di Ponchat, kami persilakan untuk mengisi Ponchat. Galeri Proklim ini kita adakan setiap 2 bulan sekali ya, yang akan diisi oleh para penggiat yang ada di KBA masing-masing ya. Jadi kegiatan ini adalah wahana komunikasi kita bersama di dalam pemajuan dan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di lingkungan ya. Kemudian kegiatan Galeri Proklim ini adalah kegiatan kita bersama ya, dari kita untuk kita. Jadi kegiatan hari ini berisi tentang edukasi maupun sosialisasi apa saja kegiatan terkait lingkungan yang sudah kita jalankan di wilayah kita. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kegiatan pada hari ini sudah bisa kita selesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lala Gojali selaku narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bu Lala, salam sehat selalu ya, terus menyebarkan virus-virus kebahagiaannya, semangat menginspirasi negeri. Terima kasih juga kepada Kak Ita ya selaku fasilitator Semut Merah, pembina HPAI dan juga penggiat lingkungan. Ya, terima kasih terus menginspirasi. Terima kasih juga untuk keluarga besar KBA Pekayon yang sudah hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada keluarga besar HPAI Jakarta Barat. Ini saya lihat ada ketua dan wakil ketuanya dan juga segenap pengurusnya. Terima kasih juga kepada teman-teman dari HPAI Malang Raya. Terima kasih. Keluarga besar dari KBA Lengkong Kulon juga sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Salam sehat, tetap jaga jarak, memakai masker, dan hindari kerumunan. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata dan hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Galeri Proklim selanjutnya.